Hello guys, kembali lagi di channel gua TTJ. Tanya-tanya jawab ya guys ya. Nih, sebelumnya perkenalan dulu bro. Ini siapa? Jadi nama gua Alan guys. Bagaimana panggilannya? Panggilannya biasa dipanggil Sombret. Yo, dia dipanggil Sombret guys. Oh iya. Nih gua mau tanya, tapi sebelum gua tanya nih pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Nih kenapa lu kok bisa dipanggil Sombret? Banyak nih yang lihat Nono. Oh iya ya. Jadi gua jelasin ya guys. Gua dulu dipanggil Sombret karena abang-abangan gua guys. Abang-abangan gua dulu panggil gua dengan sebutan Sombret. Oh, Sombret. Oh ya. Kenapa lu kok bisa dipanggil Sombret nih? Maksudnya gini, Sombret. Kan kayak nama gua nih ada Nurnya ya. Ya. Nur artinya cahaya. Kalau Sombret artinya apa? Gua kurang tahu sih, soalnya yang namain abang-abangan gua sih. Dia juga gak ngejelasin apa artinya. Oh, mungkin sebutannya petinggi ya berarti. Aduh. Iya, benar. Petinggi. Oh. Ini denger nih ya. Lu pas di SMA lu jadi king. Kayak Iya. aduh, ibaratnya ikonik lah di SMA lu nih. Ya, lumayan lah. Nih gua masih ngakak nih lu kok bisa dipanggil Sombret nih, kacau anjing. Kacau emang. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Oh ya, lu di SMA viralnya karena apa nih, Bret? Jadi gua tuh awalnya dulu itu masuk ke salah satu organisasi, yaitu organisasi Castlemania. Yuk, Castlemania itu bentar. Nah, ini kan belum banyak yang tahu nih Castlemania itu apa. Ya. Kan yang nonton nih nggak di daerah sini doang kan. Ya. Banyak kan. Tolong jelasin apa Castlemania itu. Jadi Castlemania itu organisasi supporter yang ngedukung ekstra di SMA Negeri 1 Puri guys. Oh, jadi pada intinya dia supporter yang mendukung cabang-cabang olahraga ya, Bang? Ya, benar. Oh, jadi kayak futsal, basket. Ya, benar. Terus apalagi volley Ya, gitu ya, Bro? benar. Oke. Oke, lanjut. Nih. Lu kok bisa jadi ikonik di Castlemania tuh gara-gara apa sih, Bro? Pertama banget nih, awal mulanya kenapa nih? Jadi dari gua sendiri mungkin karena gua masuk ke salah satu divisi di Castlemania itu divisi kreativitas sih. Jadi mungkin dari situ sih gua gak tahu sih jadi kayak ikonik gitu. Aduh, lu jangan gugup nih. Guys, ini dia gugup nih, guys. Dia baru pertama kali masuk podcast, dia udah gugup nih, guys. Santai aja kita enjoy aja nih. Oke. Bray. Nih, bentar ya. Lu kan tadi bilangnya apa? Kreativitas kan? Ya, Nah, kreativitas itu gimana sih? Sistem kerjanya gimana? Sistematisnya? Jadi kerjaan gua selama di kreativitas tuh gua bikin kureo aja sih, kayak gambar kureo di kain. Oh, Terus nanti kureonya diangkat di match yang akan datang. di match. Oh, jadinya kayak gua ibaratnya gua. Ya. Gua nih ikut basket, Ya. terus gua tanding. Lu bawain gua koreo gitu, kan Ya. gambar-gambaran yang kayak di kain-kain gitu. Benar. Oh, itu viral banget nih, kan gua 10 tahun kan gua di Surabaya. Ya. 10 tahun gua di Surabaya tuh di DBL. Ya, benar. Tuh gua sering tuh yang denger kata Castlemania dari Mojokerto Castlemania Nah, tuh bener banget. supporter bagus tuh. Gimana awal mulanya itu? Bener banget. Karena gini Brian. Jadi Castlemania itu sendiri di kota gua tuh jadi salah satu supporter yang terbaik lah di kota gua, yaitu di Mojokerto. Oh, Mojokerto itu jadi sendiri. lu dari Mojokerto nih. Ya, benar. Oh. Dan gak cuma di Mojokerto aja sih. Castlemania juga udah mulai terkenal di luar Mojokerto. Contohnya kayak Surabaya, Gresik. Itu sih. Oh, jadi nggak mencakup Surabaya doang nih. Iya, Gresik, Gresik. Surabaya, Yo. Jombang. Jombang juga lah. Anjing, gua ngakak nih. Masih sama lu yang panggil Sombret dari dulu, gua ngakak terus nih anjing. BTW, lu gimana nih kabarnya? Gua sih gini-gini doang sih dari dulu. Gua juga
tertarik nih sama lu podcast lu. Kenapa gua tertarik? Karena lu di sosial media tuh lihat nih, lu viral anjing, lu viral. Gara-gara apa? Lu bawa koreo berapa dia? 4 hari ya katanya. Ya. Nah ini tulisannya 4 hari. Lu bawa koreo 2 besar-besar. Aduh gila. Itu gimana prosesnya tuh? Kok bisa bener-bener konsepnya gila banget tuh? Itu prosesnya sih panjang banget sih. Apalagi gua bawanya kan koreo yang 40 meter kan. Ya. 40 meter sama koreo yang ada gerakannya kan. Nah itu sih prosesnya panjang sampai mungkin nginep di sekolah sih kalau gua. Oh ya. Udah ya, nanti lanjut Pantura ya. Oke. Bye. Hello guys. Kita udah sampai di rumah nih, kita langsung lanjut part 2. Nih, tadi kita sampai mana ya? Oh, kita sampai lu yang viral. Ya benar. Nah, lu awal mula viral tuh gimana nih ceritanya? Lanjut. Yang dari ngerjain kurung 4 hari tuh. Ya kan gua ngerjain koreo 4 hari. Terus gua tuh bawa konsep yang besar-besar. Oh, sebutin satu-satu konsepnya apa aja. Yang Sama pertama. kan tiap konsep ada artinya sendiri-sendiri kan. Ya. Nah, lu sebutin nih, jelasin ke viewers gua. Jadi konsep gua yang pertama tuh gua bawa malaikat, ada sayapnya tuh. Gimana kayak sistematisnya di sana tuh gimana? Jadi di sana tuh malaikatnya sayapnya bisa gerak-gerak ke atas ke bawah gitu. Oh, jadi bahannya. Bahannya itu gua dari bambu sama kain aja sih. Terus nanti ditarik-tarik gitu. Terus ada ribet lah pokoknya sistematiknya. Oh ya, nanti kita lanjut di season berikutnya aja ya. Ya. Kita lebih bahas secara rinci. Ngomong-ngomong tadi maknanya gimana maknanya? Jadi maknanya dari koreo malaikat yang ada sayapnya tuh, kita kan dukung tim basket SMA Puri, jadi kayak malaikatnya tuh ngasih kayak berkat lah, memberkahi tim basket SMA Puri lah. Oh, tujuannya gak selagi gak doa doang, tapi kita tuangin nih dalam koreo. Nah, benar. Kita kasih berkat dalam koreo biar tim basketnya bisa menang. Ya benar. Dan akhirnya tuh gua liat skornya menang kan? Menang. Jadi tim basket cewek maupun cowok tuh menang dua-duanya, masuk ke playoff. Oh iya ya. Yang malaikat tuh buat cewek apa cowok? Yang malaikat tuh buat cewek sih. Buat cowok. Cowok. Oke, next. Yang Lupa. koreo satunya. Yang berapa meter tuh? Yang 40 meter. gua kalau meternya. lihat di mana ini ya, di YouTube. Gua lihat di YouTube di DBL Surabaya tuh. Foto-fotonya yang kayak kamar tuh besar banget tuh. Gimana? Jelasin. Jadi gua tuh bikin koreo 2 waktu itu. Yang pertama koreo background sama koreo 3D. Yang background tuh ukurannya 40 meter. Right. Oh, 40 meter. Panjang banget tuh. Panjang banget itu, ngelebihin lapangan basket sendiri itu. Oh iya ya, kan di SMA Puri ada tribunnya tuh ya. Iya bener. Tuh sampai lebih tuh. Sampai lebih tuh, Nggak muat. nggak muat. Aduh, parah. Kacau. Anjing, parah. Cuma 4 hari doang sih, itu makanya itu viral banget. Cuma 4 hari. Cuma 4 hari. 2 konsep besar-besar. Iya. Aduh. Gua apresiasi sih, keren. Nih guys, contoh koreonya yang besar-besar tuh dari supporter yang terbaik nih guys. Namanya apa tadi? Castlemania. Ini gua jelasin sedikit. Castlemania tuh organisasi yang ngedukung para orang yang berolahraga tuh di SMA-nya kan apa? Lomba-lomba ya? Ya kayak lomba-lomba gitu. Lomba-lomba gitu. Dia mendukung nih. Ini namanya Alan. Alan ya namanya aslinya, dia dipanggil Sombret. Itu dia di bagian kreativitas. Kreativitas tuh bagian yang gambar-gambar koreo tuh yang kayak di kain terus dikerek gitu. Udah ya. Ini next. Maknanya apa tuh kalau kamar? Kalau kamar sendiri sih maknanya sih buat
nunjukin kalau ikonik kita sendiri sih, kayak anak-anak Castlemania itu sendiri, kayak kehidupan aslinya gitu. Oh, jadi ibaratnya kayak lu ibaratnya lu jadi koreonya. Ya. Lu bener-bener anak Castlemania banget, lu sampai kamar lu di fullin semua Bener. interiornya Castlemania. Interiornya full Castlemania. Oh, keren banget nih. Lu dapat konsep dari mana nih? Apa? Lu dapat konsep. Kok Gua- bisa main banget tuh otaknya? Ada saran dari abang-abangan gua sama teman-teman juga sih Oh, buat konsepnya itu. gua nih masih bingung sih. Kok bisa? Lu yakin koreo dua-duanya tuh bisa jadi dalam 4 hari? Gimana itu? Karena dari gua sendiri sih, gua ingin ngembangin lagi sih koreo Castlemania dari tahun lalu, biar ada perkembangan aja sih. Karena target yang besar harus ada pengorbanan yang besar juga sih. Oke, tuh guys. Apa tadi? Target yang besar. Target yang besar harus ada pengorbanan yang besar tuh. Motivasi dari Sombret. Yuk. Sekarang gini, Bret. Lu sekarang kerja apa nih, Bret? Ini kita tanya santai aja. Ya gua sih masih gini-gini aja sih. Mungkin sampingan gua kayak ngemural atau ngedesain gitu-gitu aja sih. Oh, anak lukis banget nih lu. Iya. Aduh, anak nih. Karya-karya yang dari SMA ditumpahin ke kerjanya sekarang. Ini dia, bukan ada yang nganggur nih, guys. Lu sekali Gua- job bikin mural berapa nih, Bret? Kira-kira? Mungkin kalau yang biasa ya, yang biasa sendiri mungkin sekitaran 20-an sih, masih kecil sih 20-an. 20. Iya. Anjing. Gila, Pak. Aduh, gua nggak habis pikir, guys. Gua masih freelance aja sih. Sekali lukis nih ya. Iya. Sekali lukis dia dapat 20 juta paling kecil. Lu kalau paling besar berapa nih? Gua waktu itu pernah sih, waktu paling besar itu proyek yang panjang pokoknya. Itu gua dapet berapa ya? Mungkin bisa kayak Pajero lah. Anjing. Tapi itu dibagi-bagi. Lu berapa orang kira-kira kalau sekali ngerjain gitu? Proyek besar sih mungkin 15 orangan lah. 15 orang dibagi berapa duit itu? Waduh, gua nggak bisa nyebutin nominal pastinya sih. Mungkin Oh, itu privasi ya, Bang? Iya. Privasi. Oke. Iya. Pokoknya paling kecil berapa? 20 juta itu. Ya, 20 Oke. juta. Next. Nih, kira-kira lu nggak mau lanjut ke kerja yang lebih paten kah? Kayak di kantor, terus di pabrik-pabrik. Lu nggak mau gitu? menurutnya sih mau sih, cuman gua masih pengen lagi nyantai doang sih. Oh, lagi nyantai doang nih. Ya freelance aja sih. Kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya nggak harus. Oke, ini definisi orang sukses ya, guys ya. Dia nyantai, dia nih nyantai. Terus habis nyantai, dia dapat uang juga nih. Uangnya juga nggak kecil-kecil amat lah. 20 juta nih, guys. 20 juta lu beliin kerupuk udah segedung nih berarti ya. Ya lumayan lah. Segedung nih. Oke, next ya. Lu kira-kira nih. Ini tadi ada pertanyaan nih dari viewers gua. Apa tuh? Bang, pas SMA, abang Sombret, apa nggak dimarahin sama orang tuanya nih kalau nginep-nginep di sekolah terus? Nah itu jadi gua tuh sering dimarahin guys sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya guys ya, namanya juga ya itu tadi target yang Kewajiban. besar. Ya benar. Yo, target besar, kewajiban. Dia berani berkorban, dapat hasil yang bagus nih guys. Tuh contoh orang-orang yang calon-calon sukses. Buktinya dia freelance. Freelance dia mural. Mural dia paling kecil 20 juta. Paling besar dia beli Pajero. Bisa beli Pajero. Ini anak sorry ya guys, gua batuk. Emang musimnya nih lagi serik nih. Lu kira-kira umur berapa nih, Bret? Gua masih muda sih, gua masih 20? 20-an lah. 20? Iya. Oh, 20 tahun nih guys. 20 tahun bisa beli Pajero sendiri, bisa ngasilin uang sendiri. Itu yang namanya orang sukses. Banyak nih orang-orang remaja yang habis lulus SMA, yang pengangguran, masih minta duit orang tua. Tuh banyak, tapi lihat nih.
dia terinspirasi dari pertama SMA dia ikut Castlemania itu bukan, kalau menurutku bukan sembarang ekstra ya berarti dia Benar, bisa munculin Kayak motivasi baru, bikin orang-orang yang ikut itu bisa kayak wah aku mau kesini soalnya aku yakin aku bisa, soalnya di SMA udah diajarin di ekstra Castlemania tuh cara berkorban, bener. totalitas, kreativitas, loyalitas, sama solidaritasnya juga. sama solidaritasnya juga. Jadi semua itu penting ya guys ya, penting banget. Sama banyak sih skill yang bisa didapetin kalau masuk Castlemania sih. Oh ya, Cara kayak contohnya kayak cara berpikir, terus skill-skill yang lainnya lah, banyak lah. cara public speaking juga ya bang. Ya benar-benar. Cara public speaking juga nih guys. Lu kalau yang nggak bisa ngomong, nggak bisa lancar nih, mohon maaf ya, bukan ngejek lu, tapi kalau lu pengen bisa belajar lebih ngomong, bisa nih dicoba ikut Castlemania. Next, kira-kira ngabisin berapa duit nih ngerjain koreo sebesar itu yang 4 hari itu? Yang 4 hari tuh gua dibudget sama sekolah sekitar 6 juta. Cuma 6 juta doang? 6 juta, dan itu pun harus jadi semua. Jadi gua ngakalinnya tuh di ngeminimalin di catnya. Oh, jadi gimana tuh minimalin catnya? Jadi gua buat warna campurannya gua pakai cat yang murah sih kalau buat warna campuran. Cuman buat warna dasarnya gua tetap pakai cat yang bagus. Jadi itu aja sih. Biar Triknya. lebih meminim budget ya. Ya, Tuh, dengerin 6 juta doang konsep sebesar itu. Best banget nih. Kalau gua pribadi disuruh ngerjain kayak gitu, ini gua pribadi nih jujur ya. ya. Gua orangnya tuh sama kayak lu, suka ngelukis, tapi gua belum terjun ke yang belum lukis di kain-kain gitu yang besar, belum. Kalau gua di gambar-gambar biasa, kayak ngedesain rumah, ngedesain kantor, kafe, itu biasanya gua yang ngerjain. Tapi kalau gua di budget 6 juta, kalau misal dikasih tantangan ngerjain kurus sebesar itu, gua sih angkat tangan sih. Emang bener-bener gila sih, gila. Lu dapet support dari teman-teman juga nih ya? Ya benar banget. Jadi teman-teman gua ikut bantuin gua sih buat yang itu ngerjain kurang 40 meter itu. Oh. Jadi berapa orang kalau ngerjain pas 40 meter itu sama sayap? Banyak sih, tapi mungkin yang buat nginepnya mungkin cuma sekitar 10 orang atau 12 lah buat nginep. 10 orang? Kurang sebesar itu 10 orang? Iya. Beuh. Gua apresiasi sih. Respect. Gua keren banget sih. Gak nyangka. Karena gini. Di Surabaya, kan gua tinggal di Surabaya nih. Ya, Gua tinggal di Surabaya. Terus gua denger Castlemania itu supporter bagus. Nah, terus ada berita nih kalau lu viral nih bang, lu viral. Terus akhirnya gua undang nih lu di podcast TTJ nih. Akhirnya nih lu speak up semua. ya. Akhirnya gua paham nih, oh supporteran nih emang penting nih. Dalam arti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tergantung orangnya sendiri. Orang sendiri sih. Ini kalau soalnya nih bang, teman gua nih ada yang ikut supporteran nih, dia tuh emang kayak bandel gitu, tapi besar aja sukses. Gua mikir kok bisa ya, ternyata nih lu udah speak up semuanya, gua tahu nih jawabannya yang mana, kok bisa dia bener. sukses, kok dia bisa semangat kerja, bisa, dan dia bisa ngasih umroh orang tuanya. Gua sumpah gua respect lu. Karena ini Bray, kesuksesan tuh gak ditentuin dari satu sisi aja, banyak cara untuk sukses ya. Oke, salah satunya gimana bang? Jadi kita bisa nyari skill public speaking atau apapun lah yang di luar kayak mungkin kebanyakan kan
pelajaran gitu ya, kita bisa nyari yang di luar itu karena mungkin di pelajaran kita kurang kan. Iya. Kita fokus ke kelebihan kita sendiri aja sih. Oh ya, setuju nih, setuju. Nih ya guys, dengerin. Lu kalau mau sukses, nggak harus lu belajar, les, belajar. Lu malah otak nih pecah nih. Jujur pecah nggak? Sorry ya guys. Ini gua mau cerita bentar ya. Ya, ya. Jujur nih, gua dulu sebelum terjun di podcast gini, gua pas SMA, gua selalu disuruh les, suruh belajar, dan akhirnya gua pecah. Otak gua pecah. Terus tapi gua kan punya skill kayak musik sih. Ya, benar. Gua punya skill di musik. Musik gua apa aja bisa nih. Ini bukannya gua sombong ya bang, tapi Iya, iya. gimana kan harus ini cerita doang, cerita Ya, doang. benar. Selalu, Bang. Nah, dari situ gua tunjukin kalau musik bisa suksesin gua. Dan akhirnya gua nih pada suatu ketika ada event di sekolahan, gua bawain lagunya Bernadia, judulnya 1 bulan. Dia 1 bulan. Gua bikin popang. Gua bikin genre popang dan gua juara 1 nih. Gua juara 1, Bro. Iya, gua juara 1. Kacau. Gua juara kacau, 1 nih, kacau. gua gak expect. Gua juara 1 dan hadiahnya tuh 5 juta. 5 juta. 5 juta. Kacau. Jadi dibagi 5 orang 1 jutaan lah. Lumayan lah buat dana SMA gitu. Benar. Gua dulu uang saku SMA mah 20.000 udah bisa ngebosin temen-temen nih. 20.000 nih, Bray. 20.000. Bayangin pas zaman itu 1 juta, udah bisa bayarin sekolahan tuh. Beli kerupuk udah segedung. Ya nggak kerasa lah. Di kerupuk doang. Aduh, kacau. Nih guys, udah nggak ada yang tanya ini. Lu nggak mau nanya ke gua nih? Lu dulu SMA ngapain aja sih? Kalau gua nih, Ya. yo kita gantian guys. Dia yang tanya gua. Kalau gua nih sedikit cerita ya. Gua waktu SMA cuma ya ikut-ikut basket doang. Basket doang. Nggak selalu gua seriusin yang benar-benar ikut lomba, ikut dulu nggak gua seriusin. Tapi kalau soal musik gua mau kemana, gua ke Merauke, gua samperin tuh. Ada event musik, ada lomba musik, gua samperin. Kalau gue ya juga hobi lihat konser, gimana kalau orang konser tuh gimana. Gue sih punya mimpi kalau suatu saat gue punya band yang bisa terkenal. Tapi mungkin belum saatnya aja nih gue membesarin band. Ya, benar. Ini aku ada band tapi belum sempat bikin lagu. Udah bikin lagu tapi belum rilis aja, belum sempat fix rilis. Kira-kira apa tuh nama bandnya tuh? Nama bandnya tuh Tambal Band. Tambal Band. Itu aduh kocak nih. Ini gua Tambal Band tuh kocak. Gua namanya kocak. Beneran kocak. Gimana filosofinya? Filosofinya gini. Gua pertama dulu berempat. Iya. Berempat. Ini gua sebutin aja ya. Ya, boleh. Gua. Terus ada nama gua Reza sebagai drummer. Ya. Terus Adiar sebagai gitar melodi. Ya. Terus ada namanya Resya itu sebagai basis. Nah, gua pas mau ngeband pas ada event di sekolah, gua ngeband, seret. Nah, pas di perjalanan, ban gua kempes, ban gua bocor, pantek kali, bocor itu. Sampai gua dorong tuh sepeda sampai gua ketemu Tambal Band. Dari situ gua termotivasi, Tambal Band bisa menutupi semua lubang gitu bang, bisa menutupi semua kekurangan. Boleh. Motivasi bagus gak? Bagus. Kacau. Nah kan 4 nih, Iya. gak ada penyanyinya nih. Gua sebagai gitar hitam, gak ada penyanyinya, kita bingung. Untungnya ada namanya tuh cewek namanya Zahira tuh. Dia mau jadi vokalis di band gua. Akhirnya ya lumayan lah suaranya. Akhirnya dari situ kita latihan. Akhirnya bersyukur pada Tuhan dapat juara 1 nih gua. Aduh.
Gua Keren, pada keren, saat keren, itu keren. baru bisa ngerasain uang sendiri itu, gua bener-bener tersentuh nih, gua nangis banget nih dalam hati gua. Alhamdulillah gua bisa dapat uang sendiri tanpa minta orang tua. Bagus. Apalagi masih SMA kan, Iya. dapat segitu mah lumayan banget lah. Kesaran gua sih cuma ya gini, kalau pulang kerja podcast biasalah, orang pengangguran namanya. Berarti lu belum ada kerjaan tetap nih? Udah ada, tapi ini podcast nih buat sampingan aja nih, buat Oh, menghibur para iya. viewers gua. Kalau kerjaan tetap gua nih lagi di ngerjain proyek aja sih. Proyek apaan lu? Adalah nanti gua Oke. kasih tahu di belakang. Oke. Jangan kasih di sini, nanti teman-teman pada tanya, aduh, malas nih jawabnya, gua sumpah anjing. Oke. Udah ya, sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Yo, see you next season and goodbye. Bye.